प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्तिः। Jai Sai Ram. Sembah sujud di kaki Padma Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Atas rahmatnya, kembali kita dapat berjumpa dalam sesi Sai Rama yang ke-56 malam ini. Semoga Bapak Ibu semuanya yang berkesempatan hadir malam hari ini selalu berada dalam keadaan sehat dan berbahagia. Mari kita bersama-sama, setelah kita jeda 1 minggu ya, minggu lalu kita off, jadi kita sudah merasa sangat lama ketinggalan. Mari kita bersama-sama menyambut kembali dengan hormat Profesor Suresh Gawin. Jai Sai Ram, Prof. Sai Ram, Sai Ram. Sai Ram, para bakta sekalian, dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di program Sai Rama pada hari ini. Minggu lepas sebab ada program yang Zone punya program, maka kita kita harus dengar apa yang mereka cakap dan juga menghayati satu persembahan yang begitu baik sekali yang telah pun dipentaskan minggu lepas. So sekarang hari ini kita akan bincang pasal Buddha Purnima, study circle kan? Study circle Buddha Purnima. Ya, betul, Prof. Tapi ada siapa-siapa yang nak cakap sesuatu ke, nak tanya sesuatu ke? Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita masih dalam suasana Buddha Purnima. Minggu lalu kita rayakan bersama-sama secara internasional di mana persembahannya indah sekali. Barangkali Bapak Ibu belum semua bisa mengikuti ketika itu, bisa ada website yang bisa kita nanti simak bersama. Nah, malam ini Profesor Suresh Gawin juga akan mengajak kita bersama untuk menghayati lebih dalam makna dari Buddha Purnima tersebut. Namun bila ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin tanyakan berkaitan dengan perjalanan spiritual kita, mempelajari ajaran Begawan, bila ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terlebih dahulu sebelum kita bahas tentang makna yang lebih dalam dari Buddha Purnima, silakan Bapak Ibu sampaikan di awal untuk nanti dibahas oleh Profesor Suresh Gawin. Silakan Bapak Ibu, Sai Ram. Mungkin karena jeda seminggu masih pemanasan. Masih pemanasan ya, Prof. Ya. Ya, teman-teman silakan. Sai Ram. Sai Ram. Ini kebetulan saya umat Buddhis, jadi lebih jadi cocok. Lebih baik kita tanya pula. Iya. Enggak, Prof. Saya mau tanya ini. Jadi untuk meditasi untuk Buddhis kan mengajarkan bagaimana kita juga bermeditasi setiap hari. Jadi sama dengan apa yang diajarkan oleh Begawan, bagaimana kita bermeditasi. Jadi memang yang saya sukai memang dari dulu adalah bermeditasi. Cuman kalau dari Buddha lebih menganjurkan mungkin yang beberapa biksu dan bante itu mengajarkan lebih baik menggunakan media nafas. Untuk keluar masuk nafas gitu, kita bisa meningkatkan mawas diri dan kesadaran kita itu bisa ditingkatkan supaya kita bisa melihat pikiran kita sendiri, perkataan kita sendiri, dan perbuatan kita sendiri. Jadi kita sadar dengan apa yang present sadar. Cuman dari Begawan lebih menganjurkan meditasi menggunakan media Jyoti meditation, yaitu meditasi cahaya. Yang saya mau tanyakan di sini, Begawan kan katakan bahwasanya lebih safety menggunakan Jyoti meditation.
apakah dengan metode ini apakah menggunakan pernafasan dan jyoti meditation ini bisa lebih efektif kita mempraktekkan yang mana, Prof? Itu mungkin yang saya mau tanyakan. Oke, so terima kasih, soalan itu begitu baik sekali. Saya bagi tahu. Bila kita terus duduk dalam meditasi, meditasi ialah satu proses untuk mengalami dan menghayati kebahagiaan ataupun go inwards. Tetapi untuk capai situ, kita mesti buat persediaan. So persediaan yang kita buat ialah bila kita duduk dalam meditasi, first kita fikir pasal suami, kita buat mantra, bila kita bermantra dan sebagainya. Mantra-mantra yang kita buat ni juga mempengaruhi pernafasan. Bila kita sebenarnya buat mantra kita dengan begitu baik sekali, kita memurnikan pernafasan kita. Nafasan itu penting juga di dalam persediaan ialah persiapan. Okey, persiapan untuk meditasi. Jadi persiapan untuk meditasi juga kita mesti beri kepentingan kepada pernafasan. Dan mengapakah kita perlu beri persiapan ataupun untuk sedia untuk meditasi seperti ini ialah sebab di dalam proses pernafasan dia sebenarnya mempengaruhi sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Bila kita stres di dalam dunia ini, bila kita hidup, bila kita fikir terlalu banyak, bila kita tidak tahu menahan rasa tenang dan bahagia, maka kita akan pernafasan kita tidak akan menjadi seimbang. Bila pernafasan itu tidak seimbang, inilah permulaan penyakit-penyakit yang kesakitan di dalam badan dan sebagainya. Jadi bila kita selalu beri kepentingan kepada pernafasan, pernafasan itu akan daripada sympathetic nervous system, dia akan terus pergi ke parasympathetic nervous system. Bila di dalam parasympathetic nervous system, maka pernafasan itu kita menjadi imbang. So bila kita duduk, bila kita tarik nafas 1 2 3 4 kita hold the breath 1 2 3 4, kemudian kita lepaskan pernafasan itu 1 2 3 4. Jadi kita kira, jadi dengan cara ini kita dapat satu persimbangan. Tarik 4, pegang 4, lepaskan 4, kira 4. Jadi dengan cara ini kita akan dapat satu ketenangan yang baik. Jadi bila sebelum kita memulakan meditasi pun, kita boleh buat exercise ini. Kita ini sebagai satu pernafasan, ini sebagai, dan tiap-tiap hari kalau kita juga beri perhatian kepada ini juga baik kepada fikiran dan juga baik kepada kesihatan. Kalau kita lihat bila kita tiba-tiba marah ataupun bila kita tiba-tiba fikir sesuatu, pernafasan itu akan goyang. Kita tidak akan seimbang. Siapa cakap hari itu nasib baik you tak datang tahu mesyuarat. Apa sudah jadi? Oh, dia cakap macam itu. Oh, habis? Apa lagi dia cakap? Tengok, saya nafas sudah tarik. Sebab mengapa pernafasan menjadi tarik? Sebab pemikiran akan mempengaruhi pernafasan. Dan juga pernafasan akan mempengaruhi pemikiran. Jadi bila kita marah dan sebagainya, terus pergi kepada pernafasan dan beri perhatian kepada itu supaya dia akan dapat tenangkan fikiran. So, tenangkan fikirannya. So, bila kita pemikiran sudah tenang dan kita rasa lebih selesa, baru kita boleh kalau kita mula meditasi cahaya, konsentrasi akan menjadi lebih baik. Dan bila kita dapat ambil cahaya ke semua tempat, maka kita akan dapat selesa. Ini bukan artinya satu lebih baik daripada satu yang lain. Sebenarnya kita harus menggunakan semua ini untuk mendapatkan faedah daripada sesi kita. Terima kasih, Prof. Kalau memang saya praktekkan itu, memang saya lebih menggunakan metode nafas. Namun ada beberapa versi mengatakan bahwasanya itu kalau kita bermeditasi setengah jam di pagi hari dan setengah jam di malam hari sebelum tidur itu bisa meningkatkan
kesadaran kita, sehingga kita bisa mempengaruhi dari baik pikiran dan perasaan kita bisa lebih tenang, dan kita bisa katanya bisa lebih dampak ke kesehatan juga sangat besar. Itu apakah tujuan utamanya sebenarnya lebih ke kesehatan atau lebih kepada kontrol diri, apa Prof? Tujuan dari meditasi itu? Sebenarnya ini ada berkaitan, pemikiran, kesihatan, pernafasan, tiga-tiga ada kaitan. Bila kita tidak nafas betul, ini akan mempengaruhi pemikiran. Bila pemikiran tidak betul, maka ini ada kaitan dengan kesihatan. Jadi untuk betulkan apa-apa jenis kesihatan, kita beri perhatian kepada pernafasan supaya pemikiran itu menjadi lebih tenang dan lebih baik. Ada kaitan. Jadi tiga-tiga ada kaitan. Bukan kita buat sesuatu untuk satu sahaja. Sebab badan kita ialah satu badan, proses dia semua macam itu. Itu sebab hari itu saya katakan masa ini masa COVID ni kita harus beri perhatian kepada mengalami pikiran yang tenang. Kita haruslah selalu doa dan sebagainya supaya kita dapat meningkatkan lagi keyakinan. Tapi kalau pemikiran kita selalu bertuju kepada pikiran kita selalu mau inikah, mau itukah, mau join inikah, join itukah, dan banyak masalah-masalah yang kita sendiri fikir dan sebagainya, maka ini akan meningkatkan stres, dan stres itu akan meningkatkan lagi pernafasan, dan pernafasan itu akan dapat mempengaruhi kesihatan kita. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sairam, terima kasih Prof. Terima kasih Bro Usli. Jadi kita lebih clear understanding kita terhadap meditasi. Jadi mungkin karena itu juga meditasi menjadi anjuran pertama di Nine Code of Conduct dari Bagawan, ya. Ya, semua terangkai. Jadi dengan bermeditasi kita tidak mesti kita pilih mana lebih bagus atau apakah pernapasan atau cahaya, karena semua terangkum jadi satu ya Prof ya, dan dampaknya keseluruhan. Ya. Sebab banyak orang tidak boleh duduk dan terus nampak cahaya dan sebagainya, tidak boleh. Sebab fikiran kita daripada luar bila terlalu terganggu, kita duduk sekejap pun fikiran itu akan ambil kita dan kita tidak akan rasa selesa. Jadi pada permulaan meditasi kita lebih baik menumpu perhatian bagaimanakah kita dapat mengalami keselesahan di dalam proses ini. Jadi pernafasan itu lebih senang untuk kita tumpu perhatian kepada. Dan kemudian lepas kita sudah selesa dengan pernafasan, maka kita boleh menggunakan light meditation. Ya, Sairam. Terima kasih banyak, Prof. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bertanya? Ya, ini kita awali dengan pertanyaan dari karena masih berkaitan dengan Buddha Purnima ya. Saya sampai lupa mengucapkan Happy Buddha Purnima karena minggu lalu kita sudah ramai ya ucapkan itu. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini di Sairama live belum diucapkan, jadi mohon maaf. Jadi sekarang kita bersama-sama kembali mengucapkan Happy Buddha Purnima untuk semua teman-teman kita yang agama Buddha, semoga senantiasa damai dan bahagia. Ya, Sairam, dan kita spesialkan malam ini adalah Sairama spesial Buddha Purnima. Sairam, terima kasih Bro Usli dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Bila tidak, boleh kita lanjut, Prof? Ya, kita pergi ke study circle. Ya, dan nanti di sela-sela sesi satsang kita akan kita saksikan juga video persembahan Buddha Purnima yang sudah dibuat khusus oleh tim kreatif pimpinan Pak Ketua, Pak Putu Sritra. Nah, Bro Sadi, kita akan mulai pembahasan kita dengan slide yang pertama. Silakan Bri Sadi, Sairam. Ya, saya bacakan ya, Prof. Ya. Oke. Ini saya mesti geser bentar. Nah, Sairam.
Meskipun semua awatara, penjelmaan ketuhanan, telah mengajarkan hanya hal-hal yang baik, manusia saat ini puas hanya merayakan ulang tahun mereka tanpa mengikuti sila atau aturan dasar etika mereka. Buddha tidak mementingkan yajna dan yaga dan ritual keagamaan lainnya. Alasannya adalah dia merasa bahwa lebih penting untuk memastikan bahwa kelima organ indera itu murni sejak awal. Buddha berusaha mencari tahu mengapa pikiran bisa terganggu. Ya, so ini begitu penting sekali untuk kita faham sebab selalunya kita selalu suka merayakan Krishna Jayanti, Rama Navami, Aradhana Mahotsavam, hari jadi suami dan sebagainya. Dan kita beri banyak kepentingan untuk perayaan-perayaan seperti ini. Tetapi Bhagawan bagi tahu bahawa memang walaupun kita berikan kepentingan kepada ini, tapi yang penting sekali kita harus faham bahawa mengapakah kita merayakan perayaan ini? Lebih penting daripada merayakan perayaan ini. Mengapa kita buat seperti ini? Sebab Buddha Siddhartha Gautama Buddha seorang raja, seorang prince yang duduk di dalam dalam palace dia, kota dia, langsung ada segala kemudahan dan keselesahan dan sebagainya. Tetapi dia tanya, mengapakah pikiran saya terganggu? Ini siapa saya dan sebagainya. Jadi bila kita lihat cerita Buddha dan akhirnya dia dah capai apa yang semua orang yang lahir harus capai. So oleh kerana seorang sudah capai itu, maka ini mesti memberikan inspirasi kita supaya kita pun hasrat kita ialah untuk capai apa yang Buddha sudah capai. Ini yang penting sekali. Jadi kita boleh baca buku Avatar, bila kita boleh merayakan dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul tidak sedar apa arti itu perkataan, apa arti itu, mengapa kita buat perkataan-perkataan seperti ini, maka kita tidak akan dapatkan resiki atau hasil ataupun hasil daripada mengapa kita hidup di dalam dunia ini. So inilah Bhagawan cakap, jadi kita berikan kepentingan kepada mengapa. Jadi bila kita baca sesuatu cerita itu, kita harus fikirkan bahawa itu cerita mungkin cerita saya. Mengapa bukan cerita saya? Mengapa Buddha sahaja boleh dapat pencerian itu? Mengapa saya tidak boleh dapat? Itulah yang kita harus fikirkan. Apakah yang dia ada yang saya tidak ada? Sebenarnya dia ada lebih daripada kita. Tapi apa yang dia buat ialah dia telah memastikan bahawa organ indera itu murni. Dan oleh kerana kemurnian itulah bawa dia kepada apa yang dia dapat, hasrat beliau. So inilah yang kita harus beri keutamaan kepada kehidupan kita. Kita boleh hidup, kita boleh kerja, kita balik kerja, kita boleh biasa 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kita satu hari akan meninggal. Tapi sebelum kita meninggal, adakah kita capai pencarian kita? Akhir kita. Ini matlamat. Kalau tak capai, maka kita harus datang balik kepada dunia ini. So, mengapakah kita harus balik lagi? Balik lagi melalui proses-proses yang pergi ke sekolah lagi, kena belajar lagi. Banyak perkara yang kita boleh kena hidup balik. Jadi, perlukah kita buat semua ini? Apa pasal kita tidak mau? Suami bagi tahu, saya datang ke sini nak berikan sesuatu yang kamu belum lagi minta pada saya. Yang you minta semua, except minta apa yang saya datang untuk memberikan. So saya datang sini untuk memberikan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang you minta. Mengapa you tidak minta kepada itu? Jadi inilah apa yang kita harus fikirkan. Ya, Sairam follow up, terima kasih. Kalau menyimak hal ini, berarti beliau, Sang Buddha, berangkat dari pikiran beliau yang merasa terganggu, sehingga beliau melakukan pencarian. Nah, bagaimana kira-kira bila kita tidak merasa terganggu, sehingga kita tidak melangkah?
menuju kesadaran yang lebih, tidak ada pikiran terganggu itu. Bagaimana memancing agar kita menjadi agak terganggu, oh ya saya berada di jalan yang salah, saya mesti ke sini, kayak gitu, Prof. Ya, sebenarnya oleh kerana bapa dia tidak mau fikiran dia terganggu, maka mereka selalu hidup di dalam kurungan. Satu malam dia keluar dan baru dia lihat apa itu kematian, apa itu kesakitan, dan apa itu menjadi tua. Tiga-tiga dia jumpa, dia nak tanya. Dia sebelum ini dia belum lagi tanya. So bila dia nampak orang yang tua ni, oh orang tua, jadi saya pun akan jadi tua. Inilah yang kita harus fikir. Satu hari saya pun akan jadi tua. So bila saya tua, saya tidak boleh buat apa yang saya buat sekarang. So bila saya masa tua itu, dan so bila kita sudah dapat kesadaran seperti itu, inilah baru kita akan dapatkan ilmu. Ilmu ini memberikan kita bahawa di dunia ini semua yang kita hidup, semua yang kita mengalami is passing cloud. Satu hari kita akan jadi tua. So apakah yang sebenarnya jadi tua? Badan kita. So apa arti itu? Badan itu tidak benar. Artinya dunia ini tidak benar. So apakah yang benar? So siapa yahkah dalam saya? So inilah pikiran yang mengganggukan Buddha. Inilah soalan-soalan yang sudah timbul di dalam sang Buddha itu. Kemudian dia nampak sakit. Apa itu arti kesakitan? Mengapakah badan itu merasa sakit? Dan apakah arti itu kesakitan? Dan kemudian dia nampak kematian. So kematian, bila mati, manakah roh itu pergi? So jadi roh itulah yang akan so banyak soalan sudah membawa dia daripada comfort dia kepada sesuatu zone yang dia selalu tanya-tanya. Itu pasal Nyana Wahini suami bagi tahu bahawa kalau kita tidak tanya soalan, kalau kita tidak mau tanya, maka ilmu itu tidak akan wujud di dalam hati kita. Kalau ilmu itu ingin menjadi besar, selalu kita harus tanya. Mengapa macam ini? Mengapa macam itu? Apa pasal ini? Apa? So bila kita selalu beri kepentingan kepada kepentingan kepada pertanyaan, maka kita akan dapatkan hasil kita. So inilah yang akan terjadi. Sairam, terima kasih Prof. Jadi kita kadang-kadang orang kalau melihat sesuatu, misalkan ada dua orang melihat sesuatu, si A mungkin dapat pertanyaan dari itu dan merasa hatinya tersentuh, tapi si B belum tentu. Misalkan melihat orang sakit, si A mungkin merasa prihatin dan oh ya saya juga bisa sakit, tapi mungkin si B lewat saja. Jadi bagaimana agar si B itu juga memiliki inquiry untuk rasa ingin tahu, rasa ingin bertanya gitu, Prof. Okay, tolong just tell me a little bit in English. I cannot catch it. Yeah. Just explain to me. Buddha start the journey by the big question that life might be maybe because he find somebody sick and old and dead. And how for us, how to build that question, how to build an inquiry in ourselves so that we can step. Okay, so sebelum datang ke suami, jadi kita hidup di dalam dunia tanpa suami, tanpa spiritual, kita pergi, kita merayakan, kita hidup, kita enjoy. Kita tidak fikir banyak benda seperti ini. Tiba-tiba datanglah Sai Center, kita datang center, kita duduk, kita tepuk tangan, kita nyanyikan bajan, tiba-tiba kita rasa kita okey, kita baik dan kita tanya soalan. Apa itu Baba, siapa itu Baba dan sebagainya. Jadi bila kita datang sini, kita apakah ajaran suami? Jadi kita tanya, maka kita tanya soalan-soalan, bukan kita tidak tanya, kita juga tanya. Jadi buat ini, jadi macam sini banyak soalan yang ditanya selepas kita buat study cycle ini. Banyak soalan sehingga kan satu slide, 2 slide kita habis 1,5 jam. Sebab banyak soalan-soalan ditanya, artinya ini menunjukkan satu tanda yang baik. Kerana bila you tanya itu soalan, artinya fikiran ialah untuk kita tahu. Tetapi apa yang kita sebenarnya harus buat ialah,
bila kita selalu ada semangat mau tanya, artinya mengapa kita tanya seperti itu? Sebab destinasi itu kita sudah tahu. So, saya bagi tahu satu soalan. Kalau kita sudah nak pergi ke satu rumah, satu alamat kita sudah tahu, maka kita datang ke kawasan itu, kawasan rumah itu. Jadi kita akan tanya, mana ini rumah, mana itu rumah, mana dekat ini. Kita tanya kepada banyak orang sebab kita sudah tahu destinasi kita. So, apabila kita sudah tahu destinasi kita ialah roh mau sampai kepada sungai itu, mau sampai ke laut, maka kita tidak perlu bimbang. Kita akan tanya apa-apa soalan yang akan datang kepada kita. Kita akan lihat segala apa yang kita nampak sebagai satu peluang untuk tanya pasal fenomena ini. Mengapa ini berlaku? Apa pasal ini berlaku? Perlukah kita buat sesuatu seperti ini? Jadi soalan-soalan akan selalu timbul apabila destinasi kita sudah begitu terang dan jelas. So bila kita sudah faham dan tahu ini, kita tidak payah takut. That's why Swami said, 2 things we must not forget, death and God. Tuhan dan kematian. Jadi kematian kalau kita sudah faham, satu hari kita akan berlepas daripada dunia ini. Maka kalau penjelasan itu sudah lebih telah telus dan lebih terang, maka soalan itu akan become very natural to us. Everywhere we will ask the question. Kita pergi satu funeral pun banyak orang pergi funeral, banyak orang pergi ke upacara pengemudian, tapi dia di situ dia menangis dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah tahu, satu hari kita pun akan masuk dalam keranda, kita pun ada orang datang untuk cakap bye-bye, goodbye. So masa itu, apakah pencapaian kita? Apakah sumbangan kita? Apakah yang kita buat selama di dunia ini? Sekejap kita datang ke sini, apakah yang kita buat? Jadi kalau fikiran seperti ini menjadi satu fikiran yang baik, maka inilah yang akan memberikan halat tuju yang baik. Jadi apabila apa-apa yang berlaku, tanyalah soalan. Tanyalah soalan-soalan supaya kita boleh dapatkan jawapan. Oke, Sairam, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Suresh. Bapak Ibu ada yang bertanya tentang ini? Silakan. Sairam, boleh bertanya? Ya, boleh, silakan, Bro Sadi. Siap. Sairam, Prof. Suresh. Sairam. Apakah artinya ini dengan merayakan Buddha Purnima ini, apakah artinya kita harus selalu ingat mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual keagamaan? Apakah seperti itu, Prof? Ya. So, bila kita buat ritual, banyak orang akan buat terlalu dipengaruhi oleh ritual. Itu tidak salah, Tapi bila kita sudah menjadi spiritual, tiap-tiap ritual itu yang kita buat ada arti dia. Tetapi kalau kita buat ritual ini dengan pengertian itu, maka kita akan dapat pengalaman yang lebih besar. Example lah saya bagi tahu. Ada Buddha di situ, kita dapatkan bunga dan kita letak bunga di tapak kaki sang Buddha. Bila kita buat macam itu, mengapa you letak itu bunga? Kita cakap, bunga itu kita letaklah di sini sebagai satu tanda penghormatan. Okey. Tetapi kalau ritual itu ada lebih erti, iaitu, Buddha, pada hari ini saya datang ke sini sebab saya pun mau pencerian. Macam kamu. Satu hari saya pun mau jadi pencerian. Dan saya tahu pencerian ini akan hanya dapat kalau organ indera, 5 indria itu dapat dikawal. So, bunga ini merupakan mempunyai 5 petal. 5 petal, how you say bahasa? Petal? 5 petals. Kelopak ya. So, bunga ini ada 5 kelopak. Tanda 5 kelopak inilah tanda macam 5 indria. Bagaimana? Buddha. Saya akan mengawal 5 indria ini. Dan 5 indria ini saya mengawal dan saya hari ini hadiahkan ini kepada Buddha. Supaya 5 indria ini dapat dengar pesanan saya dan tidak lari dekat dalam dunia ini. Supaya pada satu hari, oleh kerana saya mengawal indria ini, saya akan dapat merasa satu pengalaman yang lebih besar dan lebih dalam. Jadi, ini seperti hati saya.
Hari ini saya tak dapat keluarkan hati dan berikan kepada Buddha. Jadi oleh kerana saya ambil bunga ini, letak dengan daripada hati saya dan terus saya berikan kepada Buddha. Artinya, ambillah ini daripada hati saya, keinginan saya, kemauan saya. Inilah apa yang hasrat saya yang betul-betul saya mahu. Tengok, erti dan dengan pengertian itu, ritual itu sudah menjadi spiritual. Inilah sebenarnya apa yang sepatutnya berlaku. Tetapi kalau kita buat ritual tanpa pengertian mengapa kita buat, maka kita just buat sahaja. Itu just tidak ada erti dan tidak ada makna. Tapi itu menjadi satu kegiatan sahaja. Itu saja. Ya. Ya. Saya Pen. Tengok Terima kasih. seperti macam pen. Ini nampak pen. Ini apa pen? Ya. Pen ini boleh beli mana-mana, kita boleh beli pen. Pen ini kita boleh tulis mana-mana. Tapi kita selalu simpan pen ini. Mengapa begitu harga kepada ini? Sebab satu hari bila masa kecil, pen ini diberi oleh bapa saya. So bapa saya, ini saya bagi you pada hari jadi 21, saya beli pen kepada you. Jagalah pen, tulislah apa yang betul, dan selalu buat sesuatu yang baik. Jadi pen ini memberikan lambang, satu pengertian yang lebih besar. So bila saya letak ini pen di dalam poket saya fikir bahawa bapa saya bersama dengan saya fikir bahawa apa-apa yang saya buat haruslah baik. Apabila saya tulis sesuatu, haruslah saya tulis dengan betul, haruslah saya tulis dengan murni, saya mesti communicate dengan begitu baik. Jadi, oleh kerana sayalah yang memberikan banyak pengertian kepada pen ini, maka pen ini merupakan satu lambang yang penting untuk saya. Tetapi pen ini, itu pen sahaja apa? Itu pen you boleh dapatkan dari mana-mana. Jadi kita tidak faham dan tahu pengertian benda ini kepada seorang itu. Jadi macam itulah ritual. Ritual itu merupakan segala kegiatan tetapi untuk cuba cari pengertian yang lebih erti dan makna. Kita ada macam lampu di dalam altar kita. Bila kita pergi mesti ada lampu. Lampu itu mesti kita bawa minyak dan kita betul ini betul kan? Indonesia pun macam tu kan? Kita letak lampu. Ya. So bila lampu kita buat, okey, kalau minyak habis kita tambahkan minyak. Kalau minyak itu terlalu banyak, maka itu api akan terus padam. So minyak itu haruslah dengan baik dan kita akan tuang dengan cara seimbang supaya itu lampu akan terus menyalakan untuk selama-lamanya. Jadi artinya kita punya kasih sayang, kita punya disiplin mestilah berseimbang supaya itu kita boleh nyalakan, kita boleh ada nyala untuk hidup selama-lamanya dengan baik, memberikan pencerian, memberikan kecerian kepada semua orang, kebahagiaan kepada semua orang. Jadi bila kita masuk ke bilik itu gelap, tapi itu lampulah yang memberikan kecerian. So mengapakah oh Tuhan, sekarang saya buat nyala, saya akan nyalakan ni. Tapi kehidupan saya pun mestilah macam itu. Sebab saya mesti hidup macam itu nyala. Mana-mana saya pergi mesti beri kecerian dan kebahagiaan kepada semua. Jadi inilah pengertian apa yang kita buat sesuatu itu. Arti, kita buat arti. Tengok itu arti kita. Om J Jagadi Syahare. Okey, jadi kita nyanyikan dan balik. Dan kita fikir, okey, bila kita nyanyikan tanpa arti, dulu saya beritahu, dulu bila saya masuk tahun-tahun sebelum tu, saya tak boleh ingat itu lagu arti. Saya ikut orang lain. Bila orang lain itu perkataan yang pertama tu, Shashi Wardana Swikara. Jadi saya selalu tidak boleh ingat apa yang pertama harus berlaku. Apakah perkataan yang berlaku. So saya bila orang lain nyanyikan, dan saya terus ikut. Saya akan terus ikut. Jadi bila cara macam mana saya ingat ialah yang paragraf itu, pertama ialah Shashi Wadana.
Kemudian ialah mata, pita, gitu. Kemudian 3 ialah omkara, rupa, kan 3 ini kan dalam paragraf 3 itu macam tu. So saya fikir macam mana saya mau ingat. So Shashi Wadana artinya Shashi adalah moon. Moon means Bulan. Bulan ya. So bulan. Jadi Shashi Wadana pertama ialah kita berikan penghormatan kepada bulan. Bulan itu arti apa itu? Bulan sebenarnya ialah pengertian ialah kepada minda kita. Sebab minda ini pemikiran kita selalu bergantung kepada bulan. So first respect of what? Your personality, your self personality, bulan. Kemudian second respect yang kita harus buat ialah kepada mata pita, kepada ibu bapa, kepada society, kepada yang ini. Inilah yang second. Kemudian ketiga omkara. Lepas kita sudah mengawal diri kita, beri kasih sayang kepada ibu bapa, omkara artinya kepada dunia, kepada masyarakat, kepada keluasan dan sebagainya. Jadi we start with self, family, society. Jadi omkara itu arti untuk saya bila saya buat ini tiap-tiap kali, Shashi jagalah diri saya, jagalah pengawalan saya, biarlah saya hormatlah ibu bapa saya, biarlah kemudian omkara semua orang. Jadi ini adalah pengertian di dalam minda saya bila saya buat arti itu, sebab saya beri itu pengertian untuk diri saya supaya saya dapatkan proses itu tidak menjadi satu ritual. Maka ini juga menjadikan message kepada saya. Kemudian saya tengok itu arti ada camphor. What is camphor in dalam bahasa Indonesia? Camphor ya. Camphor itu kita tengok putih, bukan hitam, bukan biru, putih. Wih, putih camphor. Saya menyalakan itu camphor daripada pepejal, daripada solid dia terus menjadi vapor. Dia tidak bila kita lihat di situ tidak masuk liquid, tidak menjadi air. Dia terus daripada pepejal terus menjadi vapor. Artinya, biarlah pemikiran saya menjadi putih dan telus seperti camphor ini. Oh Bhagawan, saya akan nyalakan camphor ini. Bila saya nyalakan camphor ini, dia pemikiran ini akan terus daripada solid terus menjadi vapor. Dan melalui api inilah saya akan lihat suami saya. Saya akan lihat Bhagawan. Dengan itu, ini adalah ritual tetapi banyak signifikan ini. Ya. Saya indah sekali, Prof. Jadi kita diharapkan memaknai setiap ritual yang kita lakukan agar menjadi spiritual. Jadi tidak sekedar melakukan upacara-upacara. Jadi indah sekali ternyata bila kita maknai setiap ritual yang kita lakukan. Nah, terima kasih Brisadi pertanyaannya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bertanya lagi? Om Sairam, Ode. Ya, Sairam silakan. Bro. Om Sairam, Prof. Suresh. Sairam. Dada Yoga silakan. Mau bertanya, Prof. Boleh. Dalam Mahawakya ini, Bhagawan menyampaikan bahwa kita sebaiknya juga memastikan bahwa kelima organ indera itu murni, kan begitu ya? Ya. Mungkin Prof bisa memberikan kami, Prof, tips-tips dengan bagi kami para pekerja mungkin ya, yang bukan Brahmana gitu, bagaimana tips-tips yang mudah untuk memurnikan indera kita, Prof, di tengah kesibukan kita. Terima kasih, Prof. Ya. Kesibukan itu tidak sepatutnya mempengaruhi indera. Sebenarnya indera itu ialah alat. Seperti mata ialah satu alat, telinga ialah satu alat, lidah ialah satu alat. Ini 5 alat diberikan kepada kita. So, apabila alat itu digunakan dengan baik, maka kita tidak ada masalah. Banyak orang bila diorang belajar Prof, saya sukar belajar apa pasal I get lot of distraction. Dia cakap artinya banyak bunyi, banyak orang ganggu saya dan sebagainya. So saya bagi tahu kepada dia, bukan banyak orang ganggu you sebenarnya
menarik orang-orang untuk mengganggu you. So artinya, your system di dalam sistem kita ini tidak alignment. Alignment sudah lari. Maka bila alignment sudah lari, artinya alat-alat ini tidak digunakan dengan baik, maka dunia ini masuk melalui alat dan mengganggu pikiran kita. Jadi sebenarnya kita harus ada pagar. Pagar itu akan memberikan satu bentang atau satu halangan ataupun satu tentangan kepada apa-apa yang masuk melalui pagar itu. So pagar itu ialah diskriminasi. So bila pagar itu diskriminasi, maka macam mana itu diskriminasi boleh wujud? Kalau kita punya goal ataupun hala tuju ataupun hasrat kita lebih tinggi, begitu tinggi sekali, maka benda-benda kecil seperti ini tidak akan mengganggu kepada kita. So selalu bila kita keluar daripada rumah, kita cakap, oh Bhagawan, hari ini saya ingin buat sesuatu yang baik, biarlah hari ini kita akan buat sesuatu untuk sumbang kepada suami, biarlah hari ini menjadi satu hari yang saya boleh buat perkhidmatan saya untuk Bhagawan. Jadi dengan hati yang murni dan sebagainya bila kita pergi ke kerja, walaupun apa-apa yang berlaku yang mengganggu kita, kita tidak dapat diganggui kerana kita sudah ada hala tuju yang lebih mulia dan lebih baik. Di dalam pejabat orang datang, you dengarkah itu? Adakah you dengar ini? Jadi dia bisik, gosip dan sebagainya. Masa itu you fikir, adakah perkara ini adalah satu perkara yang Bhagawan akan suka kepada kita? Adakah ini sesuatu kegiatan yang perlu? Maka bila kita sudah sangat-sangat fikir seperti ini, maka kita tidak akan diganggui. Tetapi bila pemikiran itu lari sini, lari sana, maka hala tuju tidak ada, maka alat itu kita tidak ada mempunyai pagar. Maka dunia ini akan terus masuk ke dalam pikiran kita dan akan ganggu kita. Jadi yang penting sekali untuk bentuk pagar. Pagar itu ialah diskriminasi. Untuk mengetahui ini betul, itu salah. Ini perlu, tak perlu. Jadi dengan cara ini kita akan dapat satu tempat yang suci di dalam hati kita. Ya, Sairam, terima kasih Prof. Suresh. Ya. Terima kasih Prof. Suresh. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, silakan masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Kita tidak buru-buru. Ya. Oke, bila tidak, mungkin Blisadi kita lanjut ke slide berikutnya. Sarah, boleh satu lagi, Mode? Boleh. Mahawakya ini sungguh luar biasa dan sangat krusial menurut saya ya. Iya, silakan. Nah, Buddha itu kan strike langsung ke pemurnian organ indria ya. Ya. Cuma di satu sisi, Bhagawan mengatakan juga beliau adalah Weda Posana. Weda Posana di mana Weda itu mungkin banyak ritualnya gitu. Nah, ini di mana irisan antara ajaran Buddha dengan Weda Posana itu? Boleh ditranslate? Soalan itu apa ya? Sebut tolong. Sairam, Blisadi Ya. boleh langsung bahasa Inggrisnya? Prof. Suresh, Bhagawan say Bhagawan is Weda Posana. Weda have many ritual. Okay. So And Buddha is strive to purify the five sense. Where is the intersection? The connection? Connection, saya bagi tahu. Okey, saya bagi tahu. Ritual kita katakan dalam sungai. Sungai itu harus mengalir ke laut. Bila kita sudah jadi spiritual di laut, air laut itu boleh masuk ke dalam air sungai. Dia boleh tahu. Tidak ada masalah. Sebab apa-apa ritual yang kita buat, itu spiritual orang sudah tahu. Ini arti mengapa kita buat sesuatu, mengapa ini dilakukan, dia faham dan tahu. Itu tidak ada arti, tidak ada masalah.
Tapi bila kita di dalam sungai, bila kita sudah buat ritual, kadang-kadang kita terlalu terharu dengan ritual itu sehingga kan kita tidak tahu mengapa perkara ini berlaku. Dengan itulah sebab kita masih buat. Itu pun tidak ada masalah. Kalau kita selalu buat itu ritual, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah faham dan tahu mengapa kita buat, maka ini akan melepaskan daripada ikatan itu. Yang sebenarnya segala ritual is freedom. The end of culture is freedom. Artinya apa-apa yang kita haruslah kita lepaskan daripada perikatan, itu saja. Ritual itu harus bawa kita untuk melepaskan diri kita daripada ikatan. Tetapi apabila sesuatu yang memberikan kita satu gambaran yang kita kena ikat, maka dengan ikatan itu, maka kita tidak akan terlepas. Sebab itulah spiritual, orang yang spiritual juga akan melibatkan diri dalam ritual, tapi ritual itu dia faham dan tahu erti ritual itu ialah untuk melepaskan daripada segala ikatan yang tidak akan memberikan mereka pengalaman sejati. Terima kasih, Prof. Suresh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ya. Prof. Suresh dan Blisadi. Ya. Ya. Oke. Blisadi, mungkin kita bisa ke next slide. Oke. Ya. Nah, sekarang part 1. Raja Sudodana dan istrinya Maya Dewi melakukan banyak pertapaan spiritual seperti japa, pengulangan nama, tapas atau pertapaan, ratas, sumpah, dan yajna ritual selama bertahun-tahun dengan maksud untuk memiliki seorang putra. Mereka juga berkonsultasi dengan banyak astrolog. Sudodana tidak memiliki ketenangan pikiran karena kekhawatiran tidak memiliki pewaris tahta menghantui dia siang dan malam. Akhirnya doa mereka terkabul ketika Maya Dewi melahirkan seorang putra di Lumbini. Sayangnya Maya Dewi meninggal segera setelah melahirkan putranya itu yang diberi nama Siddhartha. Gautami, istri kedua Sudodana, membesarkan anak itu dengan penuh kasih sayang seperti putranya sendiri. Itulah sebabnya beliau juga dipanggil Gautama. Ya, Langsung next slide. Ya, langsung ya. Ya, langsung Inilah next slide, Blisadi. Ini adalah sejarah. Ya, history. Nah, para astrolog meramalkan bahwa Siddhartha tidak akan memerintah kerajaan. Dia akan meninggalkan kerajaan dan menjadi seorang pertapa. Ramalan para astrolog itu selalu terngiang-ngiang di telinga Sudodana dan membuatnya cemas saat melihat putranya tumbuh. Dia mengambil semua tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa putranya tidak keluar dari istana dan bergabung dengan orang lain. Jangan sampai dia terpengaruh oleh mereka. Karena itu dia melindungi putranya dari pengaruh orang lain selama 20 tahun. Okay. Next slide lagi. Next slide, Blisadi. Suatu hari orang tua seorang gadis datang ke Sudodana dan menyatakan keinginan mereka untuk menikahkan putrinya dengan Siddhartha. Nama gadis itu adalah Yasodhara. Sudodana menerima lamaran mereka dan melakukan pernikahan Siddhartha dengan Yasodhara. Karena desakan penuh kasih mereka, Siddhartha terus tinggal bersama orang tuanya di istana bahkan setelah menikah. 1 tahun setelah menikah, dia mendapatkan seorang putra yang diberi nama Rahul. Baik suami maupun istri menghabiskan waktu mereka dengan bahagia bersama putra mereka. Next slide. Next slide. Ya, terlepas dari semua kenyamanan istana dan kehidupan pernikahan yang bahagia, pikiran Gautama menjadi gelisah ketika dia melihat orang-orang yang menderita karena usia tua, penyakit, dan kematian setelah dia keluar dari istana pada suatu hari. Suatu malam tiba-tiba ada perubahan dalam pikirannya. Ketika istrinya sedang tidur nyenyak, dia bangun tengah malam, membelai putranya, dan pergi ke hutan. Beliau harus mengalami banyak penderitaan dan kesulitan di hutan.
Tetapi beliau menghadapi semua cobaan dengan tabah dan determinasi atau kebulatan tekad. Orang tuanya tenggelam dalam kesedihan, tidak mampu menahan rasa sakit karena berpisah dari putra mereka. Meskipun Siddhartha mengalami banyak penderitaan, beliau tetap melangkah menempuh perjalanannya untuk mencapai realisasi diri. Ya, Sairam. Saya. Ya. Oke, itu pun cerita kan? Ya, mari masih kita lanjutkan. Selama perjalanannya, beliau bertemu dengan orang suci. Orang suci itu mengatakan kepadanya bahwa penyebab penderitaannya sebenarnya ada di dalam dirinya. Dan penderitaannya itulah yang menghalangi realisasi dirinya. Karena itu, dia memberinya jimat untuk perlindungan dan memintanya untuk memakainya di lehernya. Pada momen ini, Bhagawan menciptakan jimat itu dan menunjukkannya kepada para bhakta di tengah tepuk tangan yang meriah. Ini adalah jimat yang diberikan oleh orang bijak itu kepada Siddhartha. Ketika Siddhartha menaruhnya di lehernya, semua penderitaannya hilang seketika. Next slide, please, Adi. Hingga saat terakhir dari perjalanan persinggahan duniawinya, Sang Buddha memiliki jimat di lehernya. Ketika beliau melepaskan lingkaran fana, jimat itu menghilang. Siddhartha mulai melakukan pertapaan yang intens yang berlangsung lama sekali. Beliau terus mempertanyakan dirinya sendiri. Siapakah saya? Apakah saya tubuh? Apakah saya pikiran? Apakah saya budi atau intelek? Apakah saya cita atau pikiran? Beliau sampai pada kesimpulan bahwa beliau bukan salah satu dari ini. Pada akhirnya, beliau mengalami kebenaran. Aku adalah aku. Inilah apa dulu kita ada satu satsang, I am I, you know. Kita ada, ya, I am I. Jadi di sini kita kena lihat perkataan pertapaan. So tidak perlu kita fikir bahawa kita harus pergi ke hutan, kita harus duduk bawah pokok, kita di dalam pertapaan. Tetapi hari-hari bila kita nampak, proses kita ialah di dalam satu proses pertapaan. Sebab tiap-tiap hari kita harus pergi kerja, kita harus jaga keluarga, kita harus buat semua benda ini sambil fikirkan pasal Tuhan, sambil fikirkan segala hasrat dan niat kita ialah baik, segala dugaan dan percubaan yang datang kepada dunia kita ini, kepada kita selalu haruslah memilih apa yang betul dan apa yang terus dan terang. Jadi artinya kita selalu di dalam alam fikiran yang bagus dan baik. So, kita sebenarnya ialah satu tapas. Hidupan kita ialah satu tapas, pertapaan. Jadi tiap-tiap minggu, hari Rabu kita datang, inilah tapas. Tiap-tiap minggu 1,5 jam, kita luang masa dan tenaga untuk faham dan tahu semua ini. Ini pun satu boleh dikatakan sebagai satu cara pertapas. Jadi, apa yang kita harus faham ialah apabila tiap-tiap hari kita buat sesuatu demi untuk suami ataupun demi untuk Tuhan dan suami, dan segala perbuatan kita buat sebagai dedikasi kepada suami, maka ini ialah tapas yang akan bawa kita ke satu kesedaran bahawa sebenarnya siapa saya. Ada ini buat badan tak, badan kita akan dibakar pada satu masa dahulu. Pikiran sehari itu saya fikir lain, tapi sekarang saya fikir lain. Budi apa itu? Budi saya analis ini sebenarnya hari itu saya fikir saya harus buat ini, tapi sekarang saya sudah fikir bahawa intelek saya sudah mengatakan satu perlainan. Jadi oleh kerana ini semua tukar jadi siapa saya? Siapa yang sebenarnya saya? Dan bila kita terus cari sebenarnya apa dan siapa yang saya, apakah siapa saya, maka inilah soalan yang kita tanya itu, dan kalau kita hala tuju kita cuba cari jawapannya, inilah satu tapas yang begitu baik dan begitu mulia sekali. Saira. Jadi kita semua sekarang sedang bertapa di zaman modern. Ya. Bertapa di zaman modern, tidak duduk di bawah pohon, tidak pergi ke hutan. Yes. Ya, Saira. Terima kasih Prof. Suresh. Bapak Ibu silakan
mau bertanya atau sharing, saya persilakan. Saya Ram. Ya, saya Ram, Saya Ram, Bro. Prof. Silakan. Ya, Saya. ya. Saya punya pertanyaan yang sebenarnya ini agak sedikit ekstrim ya. Ini Boleh. tapi pertanyaan ini memang seperti saya dalam pemikiran itu kan Buddha itu adalah jiwan mukti. Jadi perjalanan seorang manusia mencapai pencerahan ketuhanan, menemukan keilahian. Pada zaman itu ketika zaman Buddha, setelah mencapai pencerahan itu banyak orang pengikut-pengikutnya itu mencapai juga satu pencerahan, satu tingkat spiritual yang begitu tinggi, mencapai satu tingkat spiritual yang pencerahan seperti Buddha juga. Jadi dalam pemikiran saya, pertanyaan saya, ini kan bukan jiwan mukti, tapi avatar sendiri yang turun ke dunia, Tuhan yang mengambil wujud manusia itu pada zaman avatar ini, apakah kita bakta-bakta pengikutnya ini punya kesempatan besar untuk mencapai satu tingkat spiritual seperti pencerahan gitu, Prof. Ini Ya. maaf, ini Prof. Tidak. Sebenarnya terima kasih. Sebenarnya tiap seorang itu ialah jiwan mukti. Kita sebenarnya jiwan mukti. Sebenarnya kita sebenarnya lahir seperti itu. Sebenarnya hasrat kita ialah untuk menjadi jiwan mukti. Tetapi mengapakah kita tidak rasa kehilahian ini ataupun pencerian? Ialah sebab perikatan kita. Bhagawan bagi tahu bahawa ada 16 perikatan yang kita boleh dapat. 16. Satu ialah perikatan macam physical beauty. Iaitu seorang fikir bahawa saya cantik, saya fikir saya cantik, jadi itu menjadi satu halangan. Saya mempunyai pendidikan yang tinggi, saya PhD, saya doktor, profesor, itu juga akan menjadi satu halangan. Satu lagi ialah Baba cakap bahawa youth, iaitu belia, belia, iaitu saya sangat muda, saya boleh buat, saya boleh lari, saya boleh lompat dan sebagainya. Jadi ini pun merupakan satu jenis halangan. Satu lagi ialah kekayaan, bahawa saya sudah mempunyai kekayaan seperti ini, maka saya kaya. Jadi itu pun akan jadi satu perikatan. Satu lagi ialah posisi. Ya, saya sini, saya hold this position, saya hold that position. Jadi posisi itu juga akan mungkin jadi halangan. Satu lagi, suami cakap clan. Ada juga clan artinya apa tu? Golongan. Ya, saya dalam golongan. So saya dalam golongan manusia yang tinggi, golongan ini saya tinggi, orang atasan dan sebagainya. Jadi ini juga akan menjadi halangan kepada kita. Jadi banyak jenis halangan-halangan yang akan kita dapatkan dan ini mungkin akan memberikan kita cara bagaimana kita lihat dunia ini mungkin terjejas kerana terikat dengan halangan-halangan seperti ini. So this is all problem yang kita akan dapatkan. So lagi satu ialah budi, intelligence. Ya memang baik, tetapi orang fikir bahawa saya terlalu pandai. Ini pun satu juga akan menjadi halangan. Jadi ini 8 jenis halangan, 8 jenis 8 jenis ikatan yang kita akan dapat. Satu lagi 6, dia Baba cakap 16. So lagi 6 ialah kama, kroda, moha, mada, matsara, desire, anger, greed, delusion, pride and jealousy. So ini ialah 6 jenis ikatan ataupun negative quality yang kita dapat. Lagi ini jadi 14, lagi 2 Bhagawan cakap rajas guna dan tamas guna. So 8 sini, 6 sana dan 2 rajas dan tamas. So sekaligus kita ada 18 jenis perikatan yang kita akan dapat, mungkin tidak dapat lihat kehilahian kita ataupun pencerian. So, dalam perjalanan kita, oleh kerana kita dapatkan
kontaminasi ini daripada hidup dulu, maka dengan spiritual ilmu yang kita dapat di sini, kita cuba setiap organisasi ataupun center semua ialah macam washing machine yang besar. So kita masuk dalam baju kita dalam washing machine, kita cuba berikan peluang untuk membersihkan meja baju kita. So macam itu kita masuk ke dalam washing machine yang besar. Organisasi merupakan satu washing machine yang besar yang mungkin akan basuh kotoran kita. Kotoran kita yang 16 ini akan lepas daripada kita. Maka bila kita tidak lagi mengalami segala kekotoran, maka pencerian kita akan menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Keiliat kita menjadi lebih terus, kemurnian kita menjadi terus dan sebagainya, terus kita dapat merasa jiwan mukti. Inilah perjalanan spiritual kita. Saya jadi terpana. Terima kasih, Wah. Prof. Tapi yang ikat kita banyak sekali, Prof. Ya. Ya. So perikatan itu banyak sekali. Jadi kalau kita selalu fikir kita tidak mau ini, kita tidak mau, saya tidak akan jadi macam ini, saya tidak, terlalu banyak. Jadi kita mesti kalah dengan perikatan. Kalau kita fikir pasal keikatan pun kita akan kalah sebab perikatan itu akan menang. Apa yang ikatkan kita akan menjadi lebih kuat dan lebih tegang. Jadi kita tidak dapat lepaskan. Jadi satu sahaja yang boleh. Kalau kita sangat sayang kepada Tuhan dan hanya terus fokus kepada suami sahaja, maka perjalanan kita menjadi lebih senang. Kita tidak tumpu perhatian kepada dugaan dan segalanya, maka kita akan sabar. Kita akan ambil bila kita ada apa-apa dugaan, apa-apa cabaran, maukah saya fikir ini dan maukah saya pilih itu? Oleh kerana kita tenang, oleh kerana kita sabar, maka kita akan pilih apa yang sepatutnya kita pilih dan seakhirnya kita akan dapat satu keputusan yang akan akan memberikan kita faedah. Kalau kita tidak sabar, kita terus pilih dan kita terus lompat sini, lompat sana, maka kita hilang peluang untuk ikut proses. Jadi tanpa ikut proses dan kita buat sesuatu, maka itu artinya kita sudah terlalu cepat. Jadi apa yang Bhagawan ataupun Buddha cakap, kita harus faham bahawa banyak benda di dalam dunia ini kita akan senang ikat. Kita akan senang terpedaya kita dengan dugaan-dugaan yang akan diberi kepada kita. So kita mesti very, very objective and very pure. Prof, satu lagi pertanyaan, Prof. Boleh. Buddha kan sering mengatakan kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Kemudian Bhagawan juga ada mengatakan tat bawam, tat bawati. Itu apa yang kita rasakan kita akan menjadi. Itu kalau kita mempraktekkan seperti kita membayangkan kita sebagai Buddha itu apakah boleh, Prof, supaya sifat-sifat Buddha itu, perjalanan Buddha itu bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa mencapai apa yang lebih banyak yang ingin kita capai, apa yang kita pikirkan. So soalan, what we think, what we become. Ya, betul. So bila kita macam ini, hari ini kita dengar cerita itu Buddha, hari ini kita selalu contemplate pasal Buddha, apabila kita fikir, maka dengan fikiran-fikiran seperti ini, maka kita akan cuba di dalam kehidupan pun kita mau dapat ni. Macam anak kita panggil anak kita, suruh anak kita panggil kawan-kawan dia. Bila kawan-kawan dia datang ke rumah, suruh anak kita pergi dapur untuk buat minuman. Kemudian kita pula sebagai ibu bapa tanya pada anak-anak kawan-kawan, sekarang berapa you dapat dalam peperiksaan?
oh saya hanya dapat 40% dan kawan lain cakap saya hanya dapat 35%. Apakah ambition? What is it that you want to be? Apa yang tak tahulah, saya tak kisahlah. Saya hidup untuk hari ini, saya tak mau hidup untuk hari esok dan sebagainya. Jadi kalau kawan-kawan itu sebut perkataan-perkataan seperti itu, kita kena jaga. Apa pasal? Anak kita bersama dengan kawan-kawan seperti ini. Macam mana you boleh dapat markah yang 80%, 90%? Tak jadi. Memang tak jadi. Tapi kalau kawan-kawan kita bersama dengan kawan-kawan yang dapat A+, engineer, lawyer, macam itu mungkin anak kita pun mungkin boleh sampai ke tahap itu. So, apa yang kita fikir, dengan siapa yang kita ada, itulah yang akan mempengaruhi pikiran kita. Ini penting. So itu sebab kita buat satsang ini, sebab kita selalu bincang pasal benda-benda yang baik. Ini akan memberikan inspirasi supaya kita satu minggu kita boleh hidup di dalam kehidupan, ingatkan balik, supaya kita terus akan capai hasrat kita. Ya, saya Yad Bawam Tad Bawati. Ya, Yad Bawam Tad Bawati. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Prof. Suresh, Bro Usli, terima kasih. Nah, Bapak Ibu semuanya, Prof. Suresh izin, ini kita sudah di pukul 21.17 waktu Bali. Nah, karena malam ini adalah Sairama spesial Buddha Purnima, pada kesempatan ini kita juga akan menyaksikan persembahan Buddha Purnima dari Sai Study Group Indonesia. Terlebih dahulu saya akan persilakan Pak Ketua, Pak Putu Switra untuk memberikan pengantar sebelum kita menyaksikan persembahan kita yang luar biasa, yang kemarin juga sudah ditampilkan dalam perayaan Buddha Purnima secara internasional. Silakan Pak Putu, Sairam. Sairam Prof. Suresh. Sairam semua. Ya, diawali dengan Happy Buddha Purnima. Walaupun sudah berlalu, tapi saya kira maknanya akan terus kita bahas dan kita renungkan. Pada malam hari ini, saya diminta untuk sebelum menayangkan, memberikan satu pandangan ya terhadap video yang sedang dibuat. Terus terang kita mendapat apresiasi dari internasional setelah dulu menayangkan video Garuda ya. Akhirnya kita juga diminta dari Indonesia dan kami memilih bersama tim untuk mengangkat Borobudur ya. Bro Usli yang mengkoordinasikan agenda ini, kemudian meminta juga kami untuk menyusun satu konsep. Nah, karena memang video itu belum sempat dan banyak menyarankan agar ada juga narasi Indonesianya, tapi karena belum sempat dibuat untuk kepentingan internasional masih Inggris, makanya saya juga ingin menyampaikan semangat dasar dari video ini. Kita merasa penting sekali kemarin mengangkat Borobudur ya. Kita tahu bersama begitu Borobudur adalah sebuah satu kebanggaan buat Indonesia, khususnya juga buat umat Buddha. Nah, pada saat kami memilih Borobudur dikaitkan dengan tema Triratna, kemudian kami merasa melihat bahwa Borobudur itu sudah merepresentasi daripada Triratna itu sendiri. Akhirnya satu suguhan kita coba buat konsepkan dengan bagaimana satu situs-situs, anggaplah sekarang ini seperti situs Borobudur tersebut di mana banyak pengunjung, mungkin kebanyakan mereka terpana dengan keindahan, tapi kadang tidak banyak orang melihat apa di balik keindahan itu, bahwa ada satu jiwa di dalamnya. Karena itu di dalam konteks ini kami kemudian membawa bagaimana caranya Borobudur itu mengungkapkan jati dirinya, artinya dialah yang berbicara kepada kita semua gitu loh. Jadi di sini nanti pertama itu
Candi Borobudur mengungkapkan jati dirinya, bahwa aku bukan sekedar bongkahan batu yang dingin dan berlumut, tertata rapi, menjulang tinggi, dan hadir sebagai artefak yang mengagumkan dunia. Jadi dia coba mengungkap dirinya bahwa aku bukan hanya sekedar bongkahan batu. Sayang kalau kita lihat hanya sebatas itu. Namun, dan bukan yang tidak bernyawa maksudnya. Aku telah berdiri kokoh menjadi saksi perjalanan sejarah di zaman Sailendra itu, abad ke-7, 1400 tahun silam. Ya, di sini kita ambil dari beberapa sumber ya. Aku terlahir dari visi suci, artinya Gunadarma di zaman Sailendra, di tengah konon ini adalah danau purba yang mengering ya. Dan kita tahu bersama Borobudur itu ada di poros Pulau Jawa. Jadi kalau tepat sekali mungkin enggak, tapi dia menjadi sebuah poros. Dia menjadi sentralnya Pulau Jawa. GPS zaman itu sudah ada ya. Jadi benar-benar menempatkan satu titik seimbang daripada Pulau Jawa itu sendiri. Orang menyebutku kemudian sebagai candi. Kalau anggaplah saya bicara ku itu adalah Borobudur, orang menyebutku sebagai candi. Tubuhku bertahtakan stupa, dihiasi dengan relief ya di sepanjang dinding itu dengan yang syarat dengan makna. Tertata simetris di atas konfigurasi mandala. Jadi kalau kita lihat Borobudur itu benar-benar simetris sekali, dan rupanya memang bukan sekedar simetris biasa, tapi memang sudah ada konsep-konsep yang melandasinya yang bernama mandala, yang mencerminkan daripada semesta itu sendiri. Didasari oleh keindahan Padma. Pertama itu Padma, teratai merah, Utpala, teratai biru, dan Kumuda, teratai putih, di mana Buddha sendiri berstana di dalamnya. Kemudian oleh bangsaku, ini dijadikan landmark ya, kejayaan, keagungan, dan simbol daripada peradaban Nusantara. Nah, umat Buddha menjadikanku tempat pemujaan, pencerahan, dan sekaligus juga tempat penyiaran dharma. Di sana nanti diungkap dalam video tersebut, baru mengungkapkan dirinya, akulah Candi Borobudur yang termasyhur tersebut. Nah, setelah itu, saat pertama kaki berpijak di dasar mandala, sorotan mata dipaksa tertuju pada replika kosmologi semesta. Artinya gini, pada saat kita sedang membayangkan orang yang datang ke Borobudur, pasti sebelum masuk ke anak tangga, dia melihat sebuah view dari landmark yang kosmologi semesta ya, lebarnya seperti apa. Wah, dia pasti bertecak kagum, indah sekali. Namun saat kaki mulai diayunkan, setapak demi setapak menyusuri tangga, mata tidak lagi melihat secara keseluruhan, tapi mata akan dipaksa berpaling melihat jiwa kita. Seirama dengan gema yang mengiringi putaran tasbih, kalau seorang suci datang ke sana menuju dimensi yang lebih tinggi dan lebih tinggi, hingga mencapai pada puncak stupa seperti perjalanan menuju nirwana. Jadi Borobudur adalah tempat di mana cahaya terpancar bagi semesta, tempat di mana jiwa-jiwa murni akan tercerahkan di sana, tempat di mana Sang Buddha distanakan. Sekali lagi, Borobudur adalah warisan leluhur, tanah leluhur, di mana arsitekturnya tidak hanya bertutur tentang siratan sejarah dan kultur, namun menyingkap makna yang begitu luhur. Nah, apa jiwa daripada, apa nyawa daripada Borobudur itu sendiri? Itulah Triratna, yang disebut dengan Path of Enlightenment. Dan kita kemudian dalam konteks Buddha Purnima ingin menjadikan the light of Buddha Purnima. Karena Triratna itu yang terdiri dari Buddha Saranam Gacchami, Dhamma Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Dalam Buddha Purnima kemarin,
suami sendiri memberikan penyempurnaan dengan Satyam Saranam Gacchami, Ekam atau kesatuan Saranam Gacchami, Prema Saranam Gacchami. Ya, mudah-mudahan video yang masih berbasis bahasa Inggris ini dengan sedikit uraian dari saya bisa kemudian dihayati ya. Dan banyak yang meminta supaya video ini disempurnakan kembali. Mudah-mudahan karya-karya ini akan menjadi satu nilai buat semuanya dan kita akan isi dengan narasi Indonesia nantinya. Selamat menyaksikan para bhakta semua. Mudah-mudahan semangat kita nanti terus bisa ya, situs-situs yang tadinya tidak bernyawa itu kita coba beri nyawa, beri value, karena memang suami sendiri menekankan kepada kita bagaimana nilai-nilai luhur budaya yang ada, termasuk situs-situs itu kita hidupkan kembali dengan value-value yang ada. Terima kasih banyak, selamat menyaksikan, dan khususnya kepada semua yang telah memberikan kontribusi ya, Bro Usli mengkoordinasikan kawan-kawan di Medan, para biku, ada Bro Dennis menyiapkan beberapa video di Jogja, dan kita juga tim editor ya, dengan waktu yang sangat singkat dan situasi yang sangat terbatas ya, bisa melahirkan satu dokumenter walaupun tidak sempurna, tapi mudah-mudahan sudah menginspirasi juga internasional kemarin. Salam dari Indonesia buat semua negara kemarin ya. Saya Ram, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Putu, Bapak Ibu semuanya. Begitu dalam makna yang sudah kita dengarkan dari peninggalan sejarah dan budaya yang luar biasa Candi Borobudur. Mari kita saksikan bersama persembahan yang indah ini. Jai Sai Ram. I am not just a cold, mossy, lifeless, neatly arranged, towering chunk of stones. I have stood firmly here, witnessing the journey of 1400 years of history. I was born from the holy vision of Gunadharma during Sailendra dynasty. People then call me Chandi. My body is encrusted with stupas, decorated with relief walls full of meaning. By my people, I am made a landmark of glory, majesty, and a heirloom of archipelago civilization. The Buddhists made me a holy place for worship, enlightenment, and spreading Dharma. I am the famous Chandi Borobudur. The first time the feet rest on the base of mandala, the eyes are forced to focus on the cosmological reflected beauty of the universe. But when walking step by step down the stairs, the eyes turn to look at the soul. In tune with the echoes of life's prayer beads towards nirvana. Borobudur is the place where light shines for the universe, a place where pure souls are enlightened, the place where Buddha is on the throne. When crossing the hallways of Borobudur,
The reliefs engraved on the walls are greetings with their own words. Every stroke conveys Buddha's Dharma teachings. Borobudur, the ancestral land heritage where architecture is not just about culture, but reveals the main purpose of human life. Chandi Borobudur, supported by World Buddhist Brotherhood, came from many directions, united in one goal. They sat in a circle wrapped in a blanket of deep silence, behind hundreds of stupas, religious nuances. Now I have revealed the soul of the stones, carved and named Chandi Borobudur. Behind the beauty of the cosmological reflection of the universe, Tri Ratna animates existence. On the holy day of Buddha Purnima, the bright light of the full moon does not only illuminate the darkness of the world. As the light flashes beautifully in every hallway and niche of Borobudur stupas, penetrating the consciousness of human souls. Tri Ratna, the path to enlightenment. The light of Buddha Purnima. Sairam, Bapak Ibu semuanya, boleh kita tepuk tangan untuk persembahan yang indah tadi, luar biasa sekali. Luar biasa, Sairam. Ya, kita mohon ya sampai speechless, masih terpukau menyaksikannya. Dan tentu saja Bapak Ibu semua yang menikmatinya tadi berharap nanti akan ada versi bahasa Indonesianya sehingga lebih dalam. Meskipun tadi dalam bahasa Inggris dengan tayangan gambar yang begitu bagus, kemudian efek yang begitu bagus juga sudah dapat memaknainya. Tapi akan lebih dalam lagi bila kita nanti dengarkan versi bahasa Indonesia. Begitu indah dan begitu dalam. Itu adalah ekspresi dari seluruh keluarga besar Sai Study Group Indonesia, seluruh Bhakta Indonesia merayakan Buddha Purnima dengan bahagia, damai. Jadi sekali lagi selamat Buddha Purnima untuk kita semua, Jai Sairam. Sairam, terima kasih sekali lagi Pak Putu. Silakan Prof. Suresh, Sairam. Terima kasih. Sungguh baik, saya rasa begitu baik sekali kita dengar dan juga lihat video tadi. Saya ucapkan tahniah dan selamat Hari Buddha, selamat Buddha Purnima kepada semua orang sekalian. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Prof. Suresh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Kalau dari waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Bila ada Bapak Ibu para sesepuh mungkin ingin menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai penutup rangkaian Sairama spesial Buddha Purnima, saya persilakan. Sairam. Mungkin Bro Usli mewakili teman-teman, silakan. Sairam. Ya, Sairam. Sairam, saya di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus Bhakta untuk mengucapkan dan ikut merayakan Hari Guru Purnima ini dan Buddha Purnima ini, dan spesial saya ingin mengucapkan mewakili umat Buddhis kepada Pak Ketua kita Brother Suitra, karena beliau yang sampai tengah malam mengedit dan beliau sendiri yang membuat narasinya sampai sedemikian rupa yang kita bisa saksikan video yang sangat mengagumkan. Dan spesial request memang saya minta Pak Ketua mengisi
suara nanti untuk bahasa Indonesianya supaya bisa kita share di umat Buddhis di seluruh Indonesia. Saya kira ini satu karya yang luar biasa dan saya mohon supaya Pak Ketua bersedia. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sairam. Terima kasih Pak Usli. Ya. Ya, nak tanya pada Pak Sawitra, begitu baik sekali. Bukankah kita boleh dapat sumbang ini sebagai satu sumbangan daripada tadi saya ke Indonesia kepada kerajaan, kerana saya rasa ini begitu baik untuk turis datang pun dia orang faham kepada Kementerian Tourism. Benar sekali Prof. Ini benar sekali Prof. Ini udah kualitasnya dan sangat-sangat bagus sekali untuk tingkat nasional ya, bisa kita berikan nanti kepada tingkat kerajaan untuk pemerintah. Dan juga lepas yang satu lagi pendekatan yang kita bawa ialah satu destinasi kita bawa spiritual, signifikan spiritual kepada lawatan itu dan memberikan erti dan makna yang lebih kuat. Maka saya rasa inilah yang kita harus memberikan peluang untuk kerajaan mendapat mengayati apa yang kita buat. Ini saya punya cadangan lah. Sairam, sedikit informasi, kita berbincang dengan Bro Usli karena beliau memprakarsai satu yayasan namanya Sinar Arkeologi Indonesia ya. SAI. Jadi kita kemarin memang ada satu wacana-wacana untuk mengangkat situs-situs, banyak yang sudah mengekspos peninggalan-peninggalan yang bersejarah, tapi mungkin bagaimana dia menarasikannya tidak banyak yang memberikan sebuah kedalaman makna. Nah, kita dengan tim yang sedang dibangun akan mencoba membuat banyak konsentrasi, satu mengangkat situs-situs yang ini, mudah-mudahan seperti Garuda kemarin di Hari Pancasila, kemarin rupanya sudah disebar di seluruh petinggi Indonesia ya, Bu Mega, Pak semua, Pak Koheri kalau ada di sini dia yang nyebarkan kemana-mana. Dan benar. Tadi dapat laporan juga gitu. Ke Pak Gubernur juga sama di share. Ya, bahkan Gubernur kita dikirimin bahwa itu menunjukkan bahwa kita ada satu pendekatan yang Pak Prof. Sures bilang yang berbeda dari orang lain melihat. Dan itulah saya harus lebih kepada pendekatan value. Nah, sekarang ini kita juga punya channel ya, kalau namanya Doc Bali, kalau bisa dilihat di sana, kita sangat concern sekali untuk menggarap secara profesional semua nilai-nilai kearifan lokal, misalnya bagaimana sebuah pohon dilindungi. Silahkan dicek di bali.doc channel ya. Di sana akan ada tim kita menggarap satu persatu nilai-nilai luhur yang ada. Nanti kita kembangkan sampai di Indonesia, dari sanalah nanti kita akan kasih value dan itu menjadi sebuah konsumsi. Bagaimana saya memberikan sebuah value dari semua nilai-nilai yang ada, baik itu cerita, baik itu situs, baik itu satu kearifan lokal. Nah, ini kita ingin menguatkan lagi tim medianya di sini untuk bisa berkarya sehingga menjadi sebuah konsumsi publik di mana nantinya pada akhirnya mereka tahu itulah kontribusi dari SAI buat negara kita. Saya mudah-mudahan nanti banyak memberikan support pada semua ini. Dari Sinar Arkeologi Indonesia, saya kira nanti lebih concern kepada semua peninggalan-peninggalan kita yang rasanya perlu ya. Bro Usli, mudah-mudahan sangat antusias sekali. Sangat antusias sekali Pak Ketua. Tiap event bikin gini Pak. Tiap event bikin gini kita keren sekali. Ya, Sairam. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Usli. Ini persembahan yang indah kepada Begawan dan kepada kita semua, seluruh Bhakta di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya yakin semua akan memberikan apresiasi tinggi terhadap karya yang sudah Bapak bersama tim buat. Sekali lagi terima kasih Om Sairam, Prof. Sures. Terima kasih Sairam. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Bhagawan Satya Sai Baba, kita akhiri sesi Sairama yang ke-56 malam ini. Semoga semangat dan makna
perayaan Buddha Purnima yang begitu dalam dan indah senantiasa bercahaya di hati kita dan menerangi setiap langkah kita sepanjang waktu. Mari kita akhiri dengan hening sejenak, kemudian panjatkan doa dengan samasta loka sukino bhavantu. Om samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sairam. Terima kasih Prof. Suresh. Kita jumpa di depan. Semoga sehat selalu. Sairam. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sairam. Ya, Sairam. Sairam Bapak Ibu semuanya, mohon berkenan untuk masih berada di ruangan ini. Kita akan bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita yang terdampak COVID-19 dan juga musibah-musibah lainnya. Jadi Bro Giri silakan kita pimpin doa. Perlu kita sampaikan bahwa brother kita, senior kita, Pak Anuraga beserta putranya juga sedang terkena wabah COVID ini. Semoga beliau dan juga teman-teman semuanya yang terkena musibah ini segera diberikan kesembuhan oleh Bhagawan. Saira, silakan Bro Giri. Saya benar sekali tadi dibilang oleh Mbak Ode. Semoga dengan doa ini kita minta berdoa kepada Bhagawan ya, semoga COVID-19 dan yang terdampak diberikan kesembuhan berkat dari Bhagawan. Mari kita berkonsentrasi mengirimkan doa cahaya kasih, cahaya ilahi untuk saudara-saudara kita dengan Omkaram dan duduk hening lalu santi mantra 3 kali. Saya Om. Om Shanti 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 Saira. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saira, terima kasih. Saira.